Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas, NIM B102123138. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Jadi, buku besar ini merupakan kumpulan satu nama akun yang ada di jurnal umum. Nah, jadi nama akun di jurnal umum ini kita kumpulkan menjadi satu dan disebut buku besar. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini dengan nama akun adalah kas. Jadi kita mengumpulkan semua kas yang ada di jurnal umum ini. Semua kas yang berada di jurnal umum kita masukkan menjadi satu di dalam buku besarnya. Jadi di sini kita tuliskan kas sebagai nama akun. Dan tanggal transaksi. Di sini merupakan tanggal transaksi yang kita dapatkan di jurnal umum ini. Nah, di tanggal 1 Juli ini merupakan modal awal perusahaan atau modal awal usaha tersebut di bulan lalu, di bulan Juni. Nah, jadi ini merupakan modal awal 9.160 yang didapatkan di bulan sebelumnya. Nah, di tanggal 1 Juli ini, yaitu kita masukkan debit. Kenapa di debit? Seperti kita lihat di jurnal umum, di tanggal 1 Juli terdapat nama akun yaitu kas. Kas ini berada di debit sebesar 2.500. Jadi di buku besar di bagian kas kita tuliskan tanggal 1 Juli berada di debit. Nah, karena 9.160 berada di debit dan juga 2.500 berada di debit, karena sama-sama debit maka kita jumlahkan 9.160 ditambah 2.500 maka sama dengan 11.660 rupiah. Nah, baik. Selanjutnya di tanggal 1 Juli juga terdapat transaksi sebesar 1.600 berada di kredit. Dari mana dapat ini? Dapat kita lihat di jurnal umum. Di tanggal 1 Juli di jurnal umum terdapat nama akun yaitu kas. Nah, kas ini terletak di kredit sebesar 1.600. Maka 1.600 ini kita pindahkan di buku besar yaitu di bagian kredit. Nah, di sini di bagian kredit 1.600 kita pindahkan di bagian kredit. Karena di bagian ini debit dan ini kredit, maka kita kurangi 11.660 dikurang 1.600 maka menjadi 10.060 rupiah. Nah, seperti itu. Begitu juga selanjutnya di tanggal 1 Juli di tanggal yang sama terjadi transaksi dengan nilai total sebesar 3.360 di kredit. Nah, ini transaksi ini dapat kita lihat di jurnal umum. Nah, di tanggal 1 Juli di sini ya, terdapat nama akun kas, letaknya adalah di kredit. Nah, maka kita tuliskan di buku besar tanggal 1 Juli dengan kas dan letaknya di kredit. Karena ini letaknya di kredit, maka 10.060 rupiah ini kita kurangkan dengan ini, dengan 3.360, maka menjadi 6.700 rupiah. Nah, di tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 2 Juli, terjadi lagi transaksi sebesar 1.350 rupiah berada di debit. Nah, kenapa berada di debit dapat kita lihat di jurnal umum. Nah, ini dia di tanggal 2 Juli ini terdapat nama akun yaitu kas yang berada di buku besar tadi dan letaknya adalah di debit sebesar 1.350. Maka kita tuliskan di buku besar di tanggal 2 Juli 1.350 letaknya di debit. Nah, karena letaknya di debit dan ini juga di debit, maka kita tambahkan 6.700 ditambah 1.350 maka menjadi 850 rupiah. Nah, selanjutnya terjadi lagi transaksi sebesar 4.800 berada di debit di tanggal 3 Juli. Coba kita lihat di jurnal umum. Nah, di tanggal 3 Juli, nah ini dia di tanggal 3 Juli dengan nama akun kas terjadi transaksi sebesar 4.800 dan berada di debit.
Maka di buku besar kita tuliskan di buku besar tanggal 3 Juli transaksi sebesar 4.800 letak di debit. Karena sama-sama debit, di bagian ini debit, maka kita jumlahkan. 8.050 rupiah ditambah 4.800 maka menjadi 12.850 rupiah. Nah, lanjut lagi, terjadi lagi transaksi di tanggal 3 Juli di hari yang sama. Letaknya di kredit 250 rupiah. Nah, mari kita lihat jurnal umum. Di tanggal yang sama, di tanggal 3 Juli. Nah, ini dia nama akunnya kas tadi, di buku besar tadi, kas. Letaknya adalah di kredit. Nah, sebesar 250 rupiah. Maka kita tuliskan di buku besar tanggal 3 Juli 250 rupiah di kredit. Karena di buku besar, di jurnal umum tadi tertulis di kredit. Karena di kredit dan di sini adalah di debit, maka debit ini kita kurangi dengan kredit. Maka menjadi 12.600. Begitu seterusnya. Karena 300 ini merupakan transaksi yang terjadi di jurnal umum dan berletaknya adalah di kredit. Maka 12.600 ini kita kurangi dengan 300 menjadi 12.300. Nah, begitu seterusnya. Karena 180 ini berada di kredit, maka 12.300 kita kurangi 180 maka menjadi 12.120. Ini juga, ini merupakan transaksi yang berada di debit. Karena ini di debit, ini juga di debit, maka kita tambahkan 12.120 ditambah 750 maka menjadi 100, maka menjadi 12.870 rupiah. Nah, begitu seterusnya sampai selesai dan menemukan hasil akhir yaitu 12.085 rupiah. Ini merupakan bagian kas. Nah, lanjut setelah kas yaitu piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan nama akun yang ada di jurnal umum. Jadi piutang usaha ini kita jadikan satu menjadi buku besar. Nah, piutang usaha ini kita dapatkan dari jurnal umum ini. Nah, di tanggal 1 Juli ini merupakan data awal, data dari bulan lalu yang masuk ke dalam buku akuntansi, maka kita tuliskan 1.350 rupiah. Nah, di tanggal 2 Juli, kita lihat di jurnal umum, di tanggal 2 Juli, ini dia, di tanggal 2 Juli terdapat ini nama akun piutang usaha, letaknya adalah di kredit sebesar 1.350 rupiah. Jadi di buku besar juga kita tuliskan 2 Juli letaknya di kredit 1.350 rupiah. Nah, karena terjadi perbedaan, di yang pertama letaknya adalah di debit, sedangkan yang kedua adalah letaknya di kredit, maka debit dikurangi kredit. 1.350 dikurangi 1.350 maka menjadi 0. Nah, lanjut lagi. Terjadi lagi transaksi di tanggal 23 Juli. Kita lihat di jurnal umum di tanggal 23 Juli. Nah, ini dia di tanggal 23 Juli dengan nama akun piutang usaha sebesar 1.750 letaknya di debit. Maka ini kita pindahkan ke buku besar. Tanggal 23 Juli 1.750 letaknya di debit. Nah, karena sini 0 letaknya di debit dan ini juga di debit, maka kita tambahkan 0 tambah 1.750 adalah 1.750. Lalu terjadi lagi transaksi di tanggal 30 Juli sebesar 1.100. Nah, coba kita lihat di jurnal umum di tanggal 30 Juli. Ini dia dengan nama akun piutang usaha sebesar 1.100 letaknya di debit. Maka ini kita pindahkan ke buku besar. Nah, kita tulis tanggalnya di sini 30 Juli, lalu nominalnya 1.100 dan letaknya adalah di debit. Karena sama-sama di debit, ini juga di debit, maka kita jumlahkan 1.750 ditambah 1.100 maka hasil akhir adalah 2.800. Dan begitu seterusnya sampai semua nama akun dari jurnal umum tersebut terpenuhi atau sudah dituliskan ke dalam buku besar. Nah, bagaimana jika terjadi transaksi kosong namun nama akunnya ada?
Nah, di sini dapat saya contohkan seperti ini, beban depresiasi peralatan kantor. Di sini kosong. Kenapa kosong? Karena nama akun beban depresi peralatan kantor di dalam buku besar itu ada, tetapi transaksinya di dalam perusahaan tersebut itu tidak ada. Maka buku besarnya tetap kita buat, namun kita kosongkan karena tidak terjadi transaksi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.